Materi PJOK kelas 6, Pencak Silat pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali tentunya di pembelajaran PJOK. Nah, hari ini akan sangat seru sekali anak-anak. Kenapa? Karena kita akan belajar materi pencak silat pertemuan pertama ini untuk variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat. Nah, anak-anak, siapa di sini yang memiliki hobi atau kegiatan ekstra pencak silat? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Bagus sekali. Seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar belajar kita dapat berjalan lancar dan bermanfaat ya. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya anak-anak harus tahu apa saja tujuan belajar kita pada pertemuan ini ya. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu mendeskripsikan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan untuk variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat. Itu anak-anak tujuannya, pastikan kamu menyimak sampai selesai ya, agar bisa mencapai tujuan belajar pada pertemuan ini. Nah, mari kita mulai, tapi sebelum itu anak-anak, pastikan anak-anak juga telah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar anak-anak tidak ketinggalan materi terbaru yang akan sangat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Baik, kita mulai anak-anak. Untuk gerak non-lokomotor, sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan. Bagaimana ini kira-kira? Nah, pertama ada kuda-kuda depan dan belakang dengan pukulan lurus melangkahkan kaki. Caranya bagaimana ini anak-anak kira-kira? Ada yang tahu? Baik. Nah, perhatikan penjelasan dari Pak Guru ini. Pertama, sikap awal berdiri tegak ya. Kemudian salah satu kaki didorong ke depan seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, posisi kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus ya. Berikutnya, lakukan sikap kuda-kuda belakang dengan cara menggeser kaki kanan atau kiri ke belakang seperti ini. Nah, begitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bagus sekali. Nah, ketika sudah pada posisi ini, anak-anak kita lanjutkan sekarang, yaitu anak-anak harus tahu bahwa berat badan bertumpu pada kaki belakang. Tumit sebagai tumpuan. Dan variasi sikap kuda-kuda ini dapat dikombinasikan dengan pukulan. Ya, bagaimana caranya? Kurang lebih seperti ini dengan melakukan pukulan lurus sambil melangkahkan kaki ke depan seperti ini. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah memukul, pesilat melangkahkan kaki ke depan kembali seperti ini ya. Bisa dimengerti? Baik, kita coba secara utuh mulai dari awal ya. Bersiap, kemudian kaki kanan maju dengan lutut ditekuk, kaki belakang lurus, lalu sikap kuda-kuda dan lakukan gerakan pukulan sambil melangkahkan kaki dan kembali pada posisi awal. Bisa ya? Bagus sekali anak-anak. Nah, berikutnya anak-anak setelah gerakan ini ada gerakan kuda-kuda tengah dan samping dengan dorongan melangkah lurus. Caranya anak-anak dimulai dengan posisi awal berdiri tegak, titik berat badan berada di tengah arah mata angin ya. Anak-anak bisa lihat di sini ya, berdiri tegak, kemudian kedua kaki dibuka ke samping. Nah, seperti ini anak-anak. Dan pandangan lurus ke depan ya. Lalu bersiaplah dengan posisi tangan mengepal di pinggang. Perhatikan ya. Baik. Selanjutnya, jika sudah pada posisi ini, gerakan ini dapat divariasikan dengan kuda-kuda samping. Bagaimana anak-anak? Nah, yaitu satu kaki dibuka ke samping dan ditekuk, kaki satunya lurus ke samping seperti ini ya. Nah, lihat baik-baik, kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus ya. Berikutnya, berat badan bertumpu pada salah satu kaki yang ditekuknya dan bahu sejajar atau segaris dengan kaki ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bagus sekali. Nah, ketika sudah sampai di sini, selanjutnya ikuti dengan kombinasi gerak mendorong dan melangkah lurus. Seperti apa anak-anak? Nah,
Sebelumnya anak-anak juga harus tahu bahwa dorongan dilakukan menggunakan kedua tangan ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, begitu. Bisa ya? Nah, lawan dapat dikalahkan jika dorongan dilakukan dengan kuat dan tepat sasaran. Dan posisi akhir kembali pada sikap awal seperti ini. Nah, ini secara pelan-pelan ya. Mari kita ulangi lagi. Sekali lagi anak-anak ya. Bersiap anak-anak. Kemudian berada pada sikap kuda-kuda, kedua kaki dibuka, lalu mengambil posisi pada kuda-kuda kanan, ya kaki kanan ditekuk, kiri lurus, kemudian lakukan dorongan dengan tepat. Nah, setelah itu kembali ke posisi awal. Bisa ya? Bagus sekali. Nah, kita lanjutkan sekarang kalau anak-anak sudah paham. Nah, berikutnya ada variasi gerak non-lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tendangan melangkahkan kaki. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak sekalian, untuk gerakan ini dimulai dengan kuda-kuda samping kanan. Seperti apa gerakannya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, begini ya kuda-kuda samping kanan. Lalu ikuti lanjutan gerakan sikap kuda-kuda samping kiri yang dikombinasikan dengan tendangan T melangkahkan kaki. Seperti apa? Lihat kembali di sini. Nah, begitu. Sampai di sini bisa dimengerti? Bagus sekali. Dan jika sudah, kembali ke posisi awal anak-anak, ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Bersiap. Di sini siap. Kemudian ambil kuda-kuda samping kanan. Lalu lakukan gerakan melangkah sambil tendangan T. Nah, begini. Dan kembali pada posisi sikap semula. Bisa dipahami ya? Bagus sekali. Nah, selanjutnya anak-anak ada variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tangkisan samping melangkah mundur. Nah, seperti apa gerakannya? Nah, perhatikan baik-baik. Sikap awal berdiri di pusat mata angin, pandangan ke depan, lakukan variasi sikap kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Bagaimana? Seperti ini. Ya, kemudian membuat kuda-kuda belakang. Nah, anak-anak jika sudah sampai di sini, variasi gerak tersebut dikombinasikan dengan tangkisan melangkah mundur. Bagaimana? Nah, kurang lebih seperti ini, melangkah mundur dan tangkisan. Bisa dipahami? Bagus sekali. Kita coba lagi anak-anak satu kali ya. Nah, bersiap. Kemudian di sini lakukan kuda-kuda ya. Kuda-kuda depan ya, lalu ambil kuda-kuda belakang, bersiap. Kemudian lakukan tangkisan. Nah, jika sudah, kembali pada posisi semula. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan sekarang yaitu untuk variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkahkan kaki mundur. Bagaimana caranya? Anak-anak tentu selalu dimulai dengan sikap awal berdiri di pusat mata angin ya, dan pandangan ke arah depan. Kemudian lakukan variasi kuda-kuda tengah dan kuda-kuda samping ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat contoh berikut ini ya. Dimulai dengan kuda-kuda tengah, lalu ambil kuda-kuda samping kanan ya. Dan selanjutnya variasi gerak ini dikombinasikan dengan hindaran melangkah mundur. Seperti contoh di sini, perhatikan, bersiap setelah kuda-kuda samping, lalu lakukan hindaran melangkah mundur. Nah, begitu. Bisa ya anak-anak? Bagus sekali. Kita coba sekali lagi ya anak-anak. Bersiap di sini, kemudian lakukan kuda-kuda tengah, lalu kuda-kuda samping kanan, kemudian lakukan hindaran. Nah, seperti itu anak-anak, dan kembali ke posisi semula. Bisa dipahami ya? Pintar sekali. Nah, anak-anak, berikutnya mari kita mencoba. Pertama, sebutkan jenis gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan yang kamu ketahui. Bagaimana cara melakukan variasi gerak non-lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tendangan melangkahkan kaki? Ketiga,
Lakukan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat seperti yang anak-anak pelajari hari ini. Dan jangan sampai ketinggalan materi pencak silat yang kedua ya, dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan sekian belajar kita sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJUK.